adik-adik di rumah ada yang lagi galau nggak ya? Kayaknya ada sih sis, tapi kayaknya enggak juga Atau sih. ada yang lagi sedih? Kayaknya sistemnya deh. Sisternya. Bisa jadi nih teman-teman, adik-adik semua yang lagi ada di rumah lagi sedih, lagi galau, atau mungkin lagi sakit. Terus kalau cerita sama orang lain, mungkin orang lain yang gak nyambung, gak ngerti atau kurang empati begitu. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyiin lagu yang mengingatkan kita kembali bahwa ada satu individu yang tidak jauh loh dari kita. Wow. Bahwa Siapa dia itu? itu setia Setia. dan memberikan kita kedamaian dan penghiburan. Wow. Enggak cuma itu aja sister, brother. Apalagi? Dia juga kasih kita pengharapan yang baru setiap harinya. Wow. Keren banget gak sih? Keren banget. Itu siapa sih? Siapa sih? Kalau gitu kita nyanyiin aja kali lagunya ya. Oke, boleh. Let's go. Kita tepuk tangan ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Sewaktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Asik-asik. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Tolongin dari awal ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Asik-asik. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur. Kita ulang dong lagunya dari awal. Semuanya joget ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Sewaktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Asik. Namanya Yesus. Asik. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya yang mana? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Semuanya yang di rumah katakan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Untuk penyembahan
ke Tuhan untuk sebelum masuk ke firman Tuhan. Kita mau buat fokus lagi ya menyembah Tuhannya. Kita nyanyi satu lagu ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu sangat amat mencintai kita. Oke, yuk siap-siap. Siapkan hati. Jangan main, jangan bercanda. Oke? Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Oh, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rencana terbaik oleh karena kasih. Dapat sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kita ulang lagi ya adik-adik dari awal. Aku mencintai Kalau adik-adik udah tahu lagunya, boleh tutup matanya. segala yang telah Hayati lirik lagunya. tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Yes, Lord. Betapa ku menyadari
murni, Kau membantu bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita sudah dalam berdoa. Tuhan, terima kasih atas perintahmu Bapa. Kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau urapi kami satu persatu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Sis Nista berharap kita semua dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali kalau hari ini Sis Nita bisa ketemu sama adik-adik. Dan hari ini kita mau belajar menggambar, terus mau belajar melihat bagaimana pertumbuhan dari sebuah benih sampai menjadi sebuah pohon dan berbuah. Nah, yuk kita mulai. Adik-adik di rumah bisa nih nyiapin kertas dengan pensil. Nah, yuk kita mulai ya. Ini Sis Nita udah siapa ini? Ini adalah gambar tanah. Ya, ini adalah tanah. Kalau kita mau menanam, kita perlu tanah sebagai wadahnya, sebagai tempatnya. Nah, setelah itu kita kasih bibit atau benih, biji juga bisa. Nah, kita kasih ya di sini ya. Nah, kita kasih ini benihnya di dalam tanah. Setelah itu harus diapain? Harus disiram. Pakai apa disiramnya? Pakai air dong. Kita agak siram ya. Kita gambar watering can, tempat airnya dulu nih. Tuh, siapa yang punya ini tempat air di rumah? Ingat ya, tanaman itu perlu air supaya bisa tumbuh. Nah, kasih air. Kalau dikasih air, dia akan bertumbuh. Mulanya gimana? Berakar dulu. Tuh, udah ada akarnya. Kalau udah ada akarnya, otomatis dia akan numbuh ke atas.
awalnya kecil. Nah, lama-lama kalau kita siram terus setiap hari, dia akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Pohon yang besar. Tuh, ya, dia akan bertumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, adik-adik, kalau udah ada pohonnya, ada apanya? Ada buahnya tentu saja. Tuh, buahnya jadi bisa dimakan. Kalau sudah berbuah, bukan cuma adik-adik yang bisa makan buahnya, tapi semua orang, mama, papa, tetangga, teman kita di sekolah, kita bisa bagi-bagi buahnya, ya. Nah, sekarang Sis Nita udah ada nih gambarnya. Coba ya, kita lihat. Tadam. Nah, Sis Nita deketin ya. Tanah itu adalah hati kita. Tanah itu adalah hati kita. Benih yang tadi kita tanam itu adalah firman Tuhan yang kita dengar nih sekarang. Firman Tuhan. Firman Tuhan itu perlu disiram supaya bisa tumbuh. Bagaimana ya? Nah, disiramnya dengan cara ikut ibadah GA seperti sekarang ini. Atau membaca firman Tuhan sendiri di rumah. Bisa juga nonton YouTube. Karena kita sekarang sedang pandemik, adik-adik nonton YouTube Gereja Anak. Jadi secara tidak langsung adik-adik sudah menyirami hati dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhannya bisa bertumbuh. Atau ikut Zoom nih nanti minggu depan. Acaranya seru loh. Ya, itu adalah cara kita menyiram firman Tuhan sebagai benih yang sudah ada di dalam hati kita. Nah, kalau udah disiram, tentu saja akan bertumbuh dan menghasilkan buah. Buahnya apa, sis? Kalau benihnya firman Tuhan, buahnya adalah karakter-karakter kita yang baik. Misalnya, rajin membantu orang tua, sabar, nggak mudah ngambek. Terus juga suka menolong orang. Di rumah bantu orang tua nyapu, habis makan cuci piring, bantu teman yang kesusahan. Itu adalah karakter baik. Berarti itu buah-buah dari firman Tuhan yang selama ini kita dengar. Nah, adik-adik, siapa yang mau bertumbuh di dalam Tuhan? Semuanya pasti mau. Ya, kita harus menghasilkan buah buat Tuhan. Dan biarkan hati kita menjadi tanah yang baik. Seperti firman Tuhan nih. Ada di dalam Matius 13 ayat 23. Yang ditabur di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Ada di Matius 13 ayat 23. Firman Tuhannya cukup sekian. Adik-adik, sekarang kita berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, saat ini kami mau menyiapkan hati kami, supaya Tuhan, firman yang setiap minggu kami dengar, itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Kami mau menyiraminya Tuhan, dengan rajin membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu di hari-hari lain selain minggu. Dengan juga Tuhan, rajin ikut ibadah gereja anak, baik via Zoom maupun YouTube. Tuhan, kami rindu kami boleh menghasilkan buah, menghasilkan karakter-karakter yang baik, sehingga kami boleh menjadi saksi dan saluran berkat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa adik-adik. Halo adik-adik, apa kabarnya nih minggu ini? Gak lupa kan kita mau art and craft? Disiapin bahan-bahannya adik-adik. Pertama sis mau buat tirai origami.
bentuknya kupu-kupu. Nah, sis kasih tahu bahan-bahannya ya. Alat dan bahan. Pertama, origami, lem kertas, gunting, benang kertas. Sis sudah menyediakan 3 kertas origami yang berbeda warna. Habis itu, sis akan menggabungkannya menjadi satu, lalu sis akan melipat menjadi 2 bagian. Seperti yang adik-adik lihat. Setelah kita lipat menjadi satu bagian, kita lipat lagi menjadi satu lagi. Setelah sudah terlipat menjadi kotak-kotak kecil, kita akan menggunting sesuai garis yang sudah kita lipat tersebut. Setiap garis yang kita lipat akan meninggalkan tanda. Nah, di tanda itu kita gunting ya adik-adik. Nah, sudah jadi kotak-kotak kecilnya. Di sini sis punya 6 kotak-kotak. Ada warna kuning, pink, merah. Oke, selanjutnya kita akan buat cetakan kupu-kupu yang akan kita gunting nantinya. Kita lihat ya adik-adik prosesnya. Di sini kita akan mulai mencetak kupu-kupu, lalu kita akan gunting. Nah, kita cetak 2 ya adik-adik ya, 2 kertas. Lalu kita akan menempel dengan lem. Nah, setelah tertempel semuanya, kita bisa bikin lagi untuk banyak kupu-kupu. Gak harus satu kok adik-adik, bisa banyak biar bagus juga jadi tirainya. Nah, adik-adik, ini contoh yang sis udah buat ya. Jadi semangat. God bless you all.